Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Aini dengan NIM 19016172. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menulis puisi. Untuk itu terlebih dahulu kita mengetahui apa itu pengertian dari puisi. Puisi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu poiro atau poio. Itu seni tertulis di mana bahasa yang digunakan merupakan kualitas estetik untuk tambahan dan selain arti dari semantiknya. Ada beberapa puisi yaitu puisi lama dan puisi baru. Namun di beberapa kasus puisi modern untuk puisi cyber ini makin memprihatinkan jika dilitik dari pokok dan kaidah puisi itu sendiri. Hal-hal yang diperhatikan dalam menulis puisi yaitu unsur-unsur puisi, di mana unsur puisi ini ada struktur fisik puisi atau tipografinya. Biasa disebut dengan perwajahan puisi. Nah, tipografi ini merupakan susunan dari puisi itu sendiri, apakah penuh dengan kata-kata atau simbol-simbol, apakah dia pengaturannya ke kanan semua atau ke kiri semua. Nah, di sini tuh tipografi dari puisi itu juga mencerminkan keindahan dari puisi itu sendiri. Lalu ada diksi. Nah, diksi ini merupakan pilihan kata yang akan kita gunakan dalam membuat puisi. Jika diksinya bagus, maka pembaca akan lebih tertarik dengan diksi yang kita gunakan dalam pembuatan puisi itu sendiri. Lalu ada imaji, di mana imaji ini mengungkapkan pengalaman indrawi seperti penglihatan, pendengaran, perasaan, dan lainnya. Lalu ada gaya bahasa. Nah, di gaya bahasa ini kita sudah tahu bukannya gaya bahasa merupakan majas-majas yang sering kita gunakan seperti personifikasi, majas hiperbola, majas ironi, dan lainnya. Lalu ada rima, persamaan bunyi seperti onotope atau interen atau pengulangan katanya. Lalu ada struktur batin dari puisi itu sendiri, yaitu tema yang merupakan dasar dari sebuah puisi itu sendiri. Lalu ada rasa. Nah, di sini agar puisi itu menyentuh ketika dibaca oleh si pembaca, maka kita harus memikirkan juga rasa atau istilah dalam bahasa Inggrisnya feeling dari sebuah puisi itu, agar puisi yang diciptakan oleh seorang penyair dapat tersampaikan pesannya oleh si pembaca. Lalu ada nada, lalu ada amanat. Nah, dari sebuah puisi tentunya ada amanat yang ingin disampaikan oleh si penyair. Lalu ada jenis puisi, puisi lama dan puisi baru. Puisi lama ini terikat oleh aturan-aturan seperti jumlah kata dalam bait, jumlah kalimat dalam satu bait, jumlah baris, persajakan, irama, dan lainnya. Jadi puisi lama itu merupakan puisi rakyat dan tidak dikenal nama pengarangnya. Kemudian disampaikan dari mulut ke mulut saja, dan aturan yang dibuat itu baku. Jenis puisi lama itu seperti mantra, lalu ada pantun, kemudian karmina, seloka, ada gurindam, syair, talibun, dan lainnya. Lalu ada puisi baru. Puisi baru ini puisi yang jumlah kata dalam satu baris, jumlah baris dalam satu bait, dan rimanya itu tidak baku. Contohnya seperti balada, himne, ode, iperem, romansa, elegi, satire, distikon, dan lainnya. Kemudian ada puisi kontemporer. Nah, puisi kontemporer ini seiring perkembangannya zaman, ada puisi kontemporer di mana puisi ini tidak terikat oleh aturan-aturan seperti yang diciptakan oleh Sutarji Kazem Bahri, penulis yang ternama untuk puisi kontemporer. Lalu ada Ibrahim Sattah, Hamid Jabbar, dan
Kemudian kita akan membahas bagaimana cara menulis puisi. Nah, cara menulis puisi ini yang pertama kita tentukan tema. Setelah kita menentukan tema, kita tahu apa puisi yang akan kita buat, baru kita akan membuat judul. Lalu akhirnya kita menentukan kata kunci dari puisi itu, sehingga dari kata kunci itu dapat kita kembangkan sesuai dengan diksi-diksi yang cocok untuk judul puisi kita tadi. Lalu kita menggunakan gaya bahasa agar puisi itu indah dilihat dan amanat yang disampaikan dapat diterima oleh pembaca. Kemudian menentukan suasananya. Sebagai bahasa menentukan suasana yang ada dalam puisi tersebut. Jadi ketika kita sudah menentukan gaya bahasa, suasana, maka si pembaca akan lebih mudah memahami arti dari puisi itu. Kemudian kembangkan puisi. Itulah langkah-langkah dari menulis puisi. Puisi yang saya tulis dalam tugas ini yaitu tentang senja. Di senja ini anak-anak muda pada zaman sekarang tentunya anak-anak senja ya. Jadi oleh karena itu saya terinspirasi membuat puisi dengan judul senja, dan saya mengerucutkan di mana senja ini tentang merindukan seseorang. Pemilihan katanya saya sesuaikan dengan diksi-diksi yang menurut saya akan nyaman ketika dibaca oleh pembaca. Sekian video dari saya. Saya kira dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.